Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Dian Krishna Motovlog. Oke brother, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati dan diberkati tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke brother, jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah perjalanan RX King di Indonesia dari tahun ke tahun. Sejarah perjalanan RX King, sang raja jalanan pada masa kejayaannya sangat menarik untuk kita ketahui. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan ditinggalkan dulu like, komen, dan subscribe-nya. Karena satu like, komen, dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat berarti untuk akun YouTube ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Motor dua tak yang satu ini sangat terkenal dengan sebutan motor jambret. Hal ini tak lepas dari banyak kasus kejahatan seperti halnya maling, jambret, dan perampok yang pelakunya memakai motor RX King. Motor ini memiliki kecepatan di atas rata-rata pada era kejayaannya. Motor ini sendiri sudah berhenti diproduksi tepatnya pada tahun 2008 yang lalu. Alasannya adalah karena motor ini sudah tidak sesuai dengan standar emisi gas buang. Langsung saja kita ke generasi yang pertama, yaitu ada Yamaha RX 100 di tahun 1977. Motor RX series generasi pertama yang mengawali sejarah perjalanan RX King ini diluncurkan pada tahun 1977 dengan spesifikasi mesin 2 tak dan kubikasinya hanya sebesar 100 cc saja. Sementara itu untuk powernya mencapai 11,5 dk dengan top speednya yaitu 110 km per jam. Pada masanya motor ini sudah termasuk motor dengan kecepatan yang tinggi. Yang membuatnya diminati adalah selain kecepatannya adalah karena konsumsi bahan bakar yang cukup irit pada masa itu. Untuk 1 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak sekitar 40 km. Untuk generasi yang kedua yaitu ada Yamaha RX 125 di tahun 1979. Spesifikasi RX King yang diluncurkan pada tahun 1979 ini sudah diupgrade dari generasi pertamanya. Mesin 2 taknya dilengkapi dengan kubikasi 123 cc. Untuk power yang dihasilkan sendiri bisa mencapai 13 dk yang cukup disegani pada masanya. Seperti generasi pertamanya, RX 125 ini dirancang dengan 4 percepatan. Untuk generasi yang ketiga yaitu ada Yamaha RX-K di tahun 1980. Generasi RX King yang satu ini sudah diupgrade dengan spesifikasi mesin 135 cc. Power maksimalnya adalah 17,5 sedangkan top speednya bisa mencapai 150 km per jam. Motor ini juga disebut sebagai CBU dari Jepang karena dibekali kedok lampu. Di pasar Indonesia, RX-K hanya bertahan hingga tahun 1983 saja. Untuk yang selanjutnya yaitu ada generasi keempat Yamaha RXS di tahun 1981. Di tahun 1981, Yamaha meluncurkan RXS dengan kubikasi sebesar 115 cc. Motor ini didatangkan langsung dari Jepang dan bertahan di pasaran Indonesia hingga tahun 1983. Oke, kita lanjut untuk generasi yang kelima. Untuk generasi yang kelima yaitu ada Yamaha RX Special di tahun 1983. Motor dari Yamaha ini merupakan upgradean dari RXS. Untuk spesifikasi pada mesinnya masih sama seperti halnya yang digunakan pada RXS. Oke, kita lanjut yang keenam. Untuk generasi yang keenam yaitu ada Yamaha RX King Cobra di tahun 1983. Motor ini bisa disebut sebagai salah satu motor legendaris di Indonesia, bahkan masih banyak dicari oleh para kolektor untuk saat ini. Nama Cobra sendiri diambil dari bentuk stang dan tangkinya yang unik. Untuk mesinnya merupakan hasil rakitan dari Jepang, sementara itu untuk rangkanya merupakan rakitan dari Indonesia. Produksi motor Yamaha dengan kode mesin Y1-Y2 ini hingga kini menjadi incaran para kolektor.
Berikut ini adalah spesifikasi mesin dari RX King Cobra yang satu ini. Mesin 135 cc dengan power maksimal yang dimiliki mencapai 18,2 dk. Motor ini memiliki torsi 15,1 Nm pada putaran mesin 8000 rpm. Oke, kita lanjut untuk generasi yang ketujuh. Generasi yang ketujuh ini ada Yamaha RXZ di tahun 1985. Jika dibandingkan dengan RX King, maka perbedaannya adalah pada panjang langkah silinder, di mana RXZ mencapai 56 x 54 mm, sedangkan pada motor Yamaha RX King mencapai 58 x 50 mm. RXZ pun didesain dengan kedok lampu, undercowl dengan knalpot modern dan racing dibandingkan dengan RX King. Ada pula versi full fairing dari generasi RXZ dengan nama yaitu Yamaha RZR. Oke, kita lanjut untuk generasi yang ke-8. Generasi yang ke-8 ini ada Yamaha RXR di tahun 1988. Generasi Yamaha RX King yang satu ini kurang populer di Indonesia. Desainnya sendiri sama dengan RX King dengan kubikas yang lebih sedikit. Mesin yang digunakan adalah 115 cc saja. Untuk generasi yang ke-9 yaitu ada Yamaha RX King Master di tahun 1996. Motor Yamaha yang satu ini diluncurkan pada tahun 1996 dan bertahan hingga 2001. Yang membuatnya berbeda dengan RX King Cobra adalah mesinnya sudah dibuat di Indonesia. Untuk generasi yang terakhir yaitu ada generasi ke-10 New Yamaha RX King di tahun 2002. Yamaha RX King generasi terakhir ini adalah generasi yang mengakhiri kisah panjang sejarah perjalanan RX King di Indonesia karena sudah tidak diproduksi lagi setelahnya terkait regulasi emisi di Indonesia. RX King ini dirancang dengan penambahan kalitil converter pada knalpotnya dengan tujuan agar bisa menekan emisi. Hal tersebut membuat asapnya tidak ngebul seperti generasi yang sebelumnya. Keunikan lainnya adalah adanya lampu depan yang didesain ke dalam batok bulat seperti RX 100 dan RX 125. Oke brother, mungkin itu aja untuk video kali ini tentang perjalanan Yamaha RX King dari tahun ke tahun di Indonesia. Semoga menjadi wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semuanya. Dan Krishna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music. You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that